Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Versi Swanto dengan NIM F112223105. Mata kuliah Komunikasi Efektif. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari materi yang bermanfaat dan wajib dilakukan ketika menghadapi anak usia dini. Nah, tentu komunikasi efektif adalah hal yang krusial saat kita berinteraksi dengan anak di PAUD. Nah, tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan bagi mereka. Di usia dini, anak-anak belajar dengan mengamati dan merasakan. Nah, sehingga komunikasi yang tepat dapat sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari materi komunikasi efektif yang akan membantu kita lebih peka dan mampu berkomunikasi dengan anak secara lebih mendalam dan bermakna. Nah, pada pembahasan saya kali ini yang akan saya bahas yaitu pentingnya komunikasi efektif di PAUD, yang meliputi yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu membangun hubungan baik dengan anak dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, tentu kita tahu bahwa anak itu lebih suka pelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu mendorong keterbukaan dan perasaan dihargai pada anak. Nah, ini merupakan tujuan dari komunikasi efektif. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas yaitu manfaat bagi anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak. Ini merupakan manfaat dari komunikasi efektif. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi minat belajar anak. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tantangan komunikasi efektif di PAUD. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian bahasa dan memahami emosional anak serta konsistensi pesan untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya yang keempat saya akan membahas yaitu strategi komunikasi efektif untuk anak PAUD. Nah, yang pertama yaitu bahasa sederhana. Nah, kita sebagai guru harus menggunakan bahasa sederhana yang digunakan kalimat singkat dan jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, yang kedua yaitu nada suara yang lembut. Nah, nada suara yang lembut membuat anak merasa aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi wajah dan bahasa tubuh positif. Nah, ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang positif itu menunjukkan perhatian dan emosi yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan ramah dan sabar. Nah, kita sebagai guru harus menggunakan pendekatan ramah dan sabar. Kita harus dengarkan tanpa memotong pembicaraan anak. Kemudian berikan waktu anak untuk merespon. Kemudian yang akan saya bahas yaitu praktik yang wajib dilakukan di kelas. Nah, yang pertama itu yaitu konsisten dalam memberikan arahan. Nah, ulangi instruksi dengan sabar. Nah, tentu kita ketahui anak-anak itu pasti susah diatur. Nah, kita sebagai guru harus sabar dalam memberikan instruksi atau arahan. Nah, kemudian yang keempat yaitu peka terhadap perasaan anak. Nah, kita sebagai guru harus mengenali emosional anak dan memberikan dukungan. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan yang pertama yaitu komunikasi efektif dengan anak usia dini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, kemudian kita sebagai pendidik perlu menerapkan prinsip utama yaitu menggunakan bahasa sederhana dan sikap ramah. Kemudian memberikan arahan konsisten dan pujian positif terhadap anak. Kemudian yang terakhir yaitu
bersikap empatik, dan menghindari kritik. Demikian penjelasan saya. Kesimpulan penting mengenai komunikasi efektif dengan anak usia dini. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga membantu mereka merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Mari kita terus belajar untuk menjadi komunikator yang baik bagi mereka, karena setiap interaksi adalah kesempatan berharga untuk membangun karakter dan kecerdasan emosional mereka. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa menerapkan ini dalam setiap kesempatan bersama anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.